Suatu malam yang penuh kabut, seorang pemuda bernama Andi kembali ke desanya setelah bekerja selama beberapa tahun di kota. Dia sudah lama tidak mengunjungi rumah orang tuanya yang terletak di ujung desa, dikelilingi oleh hutan yang terkenal angker. Desa itu memiliki banyak cerita mistis yang diceritakan turun-temurun, dan salah satunya adalah legenda tentang kuntilanak yang sering muncul di sekitar hutan pada malam hari. Setelah perjalanan panjang, Andi tiba di desanya tepat saat matahari tenggelam di balik bukit. Udara malam mulai dingin, dan kabut tebal perlahan menyelimuti jalan. Andi tidak terlalu memikirkan cerita-cerita mistis itu. Baginya, itu hanyalah takhayul yang diciptakan orang-orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak. Ia terus berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah keluarganya yang terletak agak jauh dari desa. Saat melewati sebuah jalan sempit di dekat hutan, Andi merasakan suasana menjadi semakin sunyi. Tak ada suara binatang malam, hanya desiran angin lembut yang terdengar. Cahaya bulan yang seharusnya menerangi jalan tertutup oleh awan kelabu, menambah suasana menjadi lebih mencekam. Tiba-tiba, dari balik pepohonan di pinggir jalan, Andi mendengar suara aneh. Suara tawa pelan, namun sangat jelas. Tawa seorang wanita menggema di antara pepohonan, membuat Andi menghentikan langkahnya. Ia berdiri diam, mencoba mendengarkan lebih jelas. Tawa itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Andi menoleh ke arah hutan, matanya menyipit, mencoba menembus kegelapan. Namun tidak ada apa-apa di sana. Hanya bayangan pepohonan yang tinggi menjulang dan kabut yang semakin tebal. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah suara angin atau mungkin ilusi pendengaran karena lelah. Tanpa ingin membuang waktu, Andi melanjutkan langkahnya dengan sedikit lebih cepat. Namun, setiap langkahnya terasa semakin berat dan suara tawa itu tak kunjung hilang. Kini tawa itu terdengar di depan, seperti menantangnya untuk terus maju. Andi mulai merasa tidak nyaman, tetapi dia tetap bersikeras bahwa ini hanya perasaannya saja. Saat mencapai tikungan di jalan setapak, Andi melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Di bawah pohon besar, tepat di sisi jalan, berdiri seorang wanita. Wanita itu mengenakan pakaian putih panjang yang kusut dan rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya terlihat pucat, hampir tak berwarna. Ia berdiri membelakangi Andi dengan kepala sedikit menunduk, diam tak bergerak. Andi terdiam. Jantungnya berdebar kencang, tetapi akal sehatnya mencoba melawan rasa takut yang mulai merayap di dalam dirinya. Mungkin dia tersesat atau butuh bantuan, pikir Andi, meski hatinya ragu. Dengan hati-hati, Andi mendekati wanita itu. "Permisi, Anda baik-baik saja?" tanyanya dengan suara pelan. Wanita itu tidak merespons, tetap diam membelakanginya. Angin dingin tiba-tiba bertiup kencang, membuat rambut panjangnya berkibar pelan. Suasana menjadi semakin mencekam. Andi merasa tubuhnya mulai gemetar, tapi ia memberanikan diri untuk mendekat lebih dekat. "Bu," panggilnya lagi, kali ini sedikit lebih keras. Namun saat jaraknya hanya beberapa meter, wanita itu perlahan memutar kepalanya ke arah Andi. Gerakannya sangat lambat dan kaku, seperti boneka yang diputar paksa. Wajahnya yang tertutup rambut perlahan terbuka, memperlihatkan senyum yang lebar dan tak wajar. Matanya merah menyala, dan tawa pelan yang tadi Andi dengar kini terdengar jelas dari mulutnya. Andi mundur seketika, tubuhnya gemetar hebat. Dia tahu betul siapa yang ada di depannya. Itu bukan manusia. Itu adalah kuntilanak. Sosok hantu yang selama ini hanya dia dengar dalam cerita. Suara tawanya semakin keras dan menusuk telinga, membuat Andi merasa kepalanya akan meledak. Tanpa berpikir panjang, Andi berbalik dan berlari sekuat tenaga. Dia tidak tahu kemana harus pergi, yang penting menjauh dari sosok mengerikan itu. Kakinya berlari cepat di atas jalan tanah yang licin, dan kabut tebal di sekitarnya membuat pandangannya terbatas. Namun, setiap kali dia merasa sudah cukup jauh, suara tawa itu kembali terdengar semakin dekat. Andi berlari tanpa henti, terengah-engah, sementara suara langkah kakinya yang tergesa-gesa bergema di tengah sunyi. Di antara desa napas dan gemuruh jantungnya, Andi mulai merasa bahwa tawa itu kini berasal dari segala arah. Seolah-olah kuntilanak itu mengepungnya, bermain-main dengannya seperti kucing yang mengejar tikus. Lelah dan kehabisan tenaga, Andi melihat sebuah gubuk tua di pinggir jalan. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk masuk ke dalamnya, berharap bisa bersembunyi dari kuntilanak tersebut. Gubuk itu tampak sudah lama tak dihuni, penuh dengan debu dan jaring laba-laba. Namun setidaknya di dalamnya terasa aman, setidaknya untuk sementara. Andi duduk di sudut gubuk mencoba mengatur napasnya yang tersengal-sengal.
Suara tawa itu berhenti, membuat suasana menjadi hening. Tetapi justru itu yang membuat Andi semakin takut. Ia tahu, dalam keheningan seperti ini, bahaya bisa datang kapan saja. Perlahan, Andi merogoh ponselnya dari saku. Tangannya gemetar saat ia menyalakan layar, berharap bisa menghubungi seseorang, siapa saja, untuk meminta bantuan. Namun, tidak ada sinyal. Tentu saja, pikirnya dengan getir, tempat ini terlalu jauh dari pemukiman. Saat Andi sedang panik mencari sinyal, tiba-tiba pintu gubuk berderit pelan. Suara itu membuat Andi membeku. Ia menoleh perlahan ke arah pintu, berharap itu hanya angin. Namun, sosok itu muncul lagi. Di ambang pintu yang remang, kuntilanak itu berdiri, menatap Andi dengan tapan tajam dan senyum lebar di wajahnya yang pucat. Tawa itu kembali menggema, lebih keras, lebih menakutkan. Andi mencoba berdiri, namun tubuhnya terasa lumpuh oleh rasa takut. Kuntilanak itu mulai melangkah masuk, kakinya melayang sedikit di atas tanah, rambutnya menjuntai menyapu lantai. Andi tak bisa bergerak, seolah-olah tubuhnya terpaku di tempat. Hanya bisa menatap kuntilanak yang semakin dekat, Andi merasa seperti ajalnya sudah di depan mata. Ketika jaraknya hanya beberapa langkah lagi, kuntilanak itu berhenti. Matanya yang merah menyala menatap Andi tajam, sebelum tiba-tiba mendekatkan wajahnya ke arah Andi dengan kecepatan yang tak terduga. Andi menjerit sekencang-kencangnya, merasakan udara dingin yang menusuk, dan tepat saat itu, semuanya gelap. Ketika Andi terbangun, ia mendapati dirinya terbaring di tengah jalan setapak. Fajar mulai menyingsing, dan sinar matahari pagi yang hangat menyentuh wajahnya. Kabut sudah menghilang, dan desa tampak tenang seperti biasa. Dengan tubuh yang masih gemetar, Andi bangkit perlahan. Ia memandang sekeliling, mencari tanda-tanda kuntilanak itu, tapi tak ada apapun. Semua tampak normal. Namun di hatinya, ia tahu apa yang baru saja dialaminya bukanlah mimpi. Sosok itu benar-benar ada, dan dia nyaris tidak lolos dari cengkeraman maut. Andi berjalan pelan menuju rumah orang tuanya dengan pikiran yang penuh ketakutan. Meskipun desa sudah terang dan hidup kembali, bayangan malam itu akan selalu menghantui ingatannya. Apa yang terjadi di rumah tua itu, tawa yang menggema di antara pepohonan, dan sosok mengerikan dengan senyum lebar akan terus menghantuinya setiap kali malam tiba. Teror kuntilanak itu nyata, dan Andi tahu dia tidak akan pernah meremehkan cerita mistis lagi.